Puluhan warga Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur terpaksa dievakuasi ke Wisma Atlet. Puluhan warga berasal dari satu keluarga besar. Petugas mengevakuasi warga ke Wisma Atlet setelah dinyatakan positif COVID-19. Kasus corona berasal dari klaster keluarga. Ketua RT setempat mengatakan mereka tertular dari satu anggota keluarga yang sakit, namun tetap berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Di Wisma Atlet mereka akan diisolasi, mengantisipasi virus tidak menyebar lebih luas. Lantas seperti apa pengetatan aktivitas kebijakan lockdown total di Malaysia? Sudah terhubung dengan warga di Kuala Terengganu, negara bagian Malaysia di pantai timur, Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Suyatno. Selamat malam. Ya, Pak Suyatno, bisa dijelaskan kepada kami implikasi lockdown ini terhadap warga kita yang ada di sana seperti apa, Pak? Jadi ini keputusan kerajaan pusat pemerintah Malaysia untuk membuat lockdown karena mengantisipasi peningkatan kasus yang sedemikian drastis sejak 3 bulan terakhir. Ini memang mengkhawatirkan sebab Malaysia penduduknya kan hanya sebesar Jawa Timur ya, 30 juta aja. Jadi Anda boleh bayangkan satu provinsi kasus hariannya sampai 8.000 hingga 2 hari yang lalu 9.000. Tentu saja ini akan sangat mengkhawatirkan. Sehingga pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia menerapkan kebijakan lockdown total seluruh negara. Jadi ini menjadi satu penanda bahwa penanganan virus COVID ini memang memerlukan usaha serius untuk membatasi mobilitas penduduknya. Oke, secara khusus apa yang berbeda dengan lockdown sebelumnya? Kalau dibandingkan dengan lockdown sebelumnya, yang ini agak longgar karena rakyat masih bisa diizinkan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari sebanyak 2 orang, satu mobil. Kalau dulu 1 orang, ini 2 orang. Hanya ini agak berbeda lagi, kalau dulu hampir semua segmen rakyat dapat bantuan, tetapi sekarang ini bantuan lebih diprioritaskan kepada kalangan menengah ke bawah, yang dikenal dengan istilah B40. Dan kerajaan akhirnya mengambil kebijakan serius untuk membantu segmen masyarakat yang paling terdampak ekonominya, yaitu masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan ini agak berbeda juga dengan lockdown yang sebelumnya. Kalau lockdown sebelumnya itu memang pertama kali dilakukan di Malaysia, sehingga membeli bungkus saja waktu itu dilarang. Untuk beli makanan bungkus ya. Nah, kalau sekarang masih boleh. Sekarang masih boleh asalkan tidak makan di tempat. Oke, apakah jalur penerbangan juga dibuka utamanya bagi warga negara Indonesia yang jika ada berkeinginan kembali ke tanah air setelah lockdown ini? Saya rasa bisa, asalkan memang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh MKN dan imigrasi yang ada. Tetapi biasanya sekatan itu akan memerlukan surat-surat dari polisi terdekat. Jadi karena pembatasannya 10 km, pergerakan kita memerlukan surat kelulusan istilahnya, surat izin dari polisi atau balai polis terdekat. Jadi itu syarat-syarat itu ketat sekali. Saya rasa untuk 2 minggu ke depan ini memang menjadi satu titik penentu Malaysia sukses atau tidak menangani COVID ini. Segenting apa persoalan COVID hari-hari ini di sana sampai pada akhirnya keputusan untuk melockdown nasional ini kembali diambil oleh kerajaan Malaysia? Melihat daripada rasio penduduk dan jangkitan atau penularan ini memang mengkhawatirkan karena sebenarnya grafiknya sudah mulai dibaca sejak awal tahun ini. Ketika pemerintah mulai melakukan pembukaan sekolah-sekolah. Jadi saya rasa ini pengalaman yang baik sekali untuk pemerintah Indonesia. Pembukaan sekolah-sekolah di level menengah, sekolah menengah maupun sekolah dasar, itu memiliki risiko yang cukup tinggi dalam penimbulan klaster-klaster baru. Tapi sebenarnya Malaysia ini memiliki riwayat ketika sukses tahun lalu,
setelah PKP atau MCO yang pertama itu jangkitan atau penularannya sangat rendah sekali, hanya puluhan saja satu hari itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada pemilu lokal di Sabah. Nah, itu yang menyebabkan jadi trigger ya, pemicu munculnya klaster-klaster baru. Itu akhir tahun ya, September Oktober itu. Nah, kemudian ditambah lagi awal tahun ini semester ini dibuka sekolah-sekolah. Itu menjadi satu picu yang lain. Kemudian picu yang ya soal penegakan aturan terhadap protokol kesehatan, apakah dilakukan secara tegas di sana, Pak? Sangat tegas. Jadi law enforcement di level bawah itu sangat tegas. Misalkan saya melanggar peraturan untuk membeli barang lebih dari 10 kilo, kemudian saya tidak bisa memberikan argumen yang sesuai, maka saya akan dikompon atau ditilang sebesar Rp2.000. Ya, Rp2.000. Nah, ini bagi rakyat kecil kan cukup besar ya, Rp2.000 lebih kurang 7,5 juta. Nah, untuk warung-warung yang masih ngeyel atau masih ngotot buka itu biasanya tilangnya sampai 10.000. 10.000 itu lebih kurang dalam 35 juta. Ada satu kasus warung itu sudah kena tilang 3 kali. Kali yang ketiga akhirnya dikompon 50.000. Itu jadi viral ya, jadi heboh di Malaysia. Tetapi memang itulah kenyataan yang harus diakui bahwa rakyat kalau tidak diberikan law enforcement yang ketat, ini akan menyukarkan kebijaksanaan atau kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Apa penyebab kenaikan tajam angka infeksi COVID di sana, Pak? Itu tadi seperti saya jelaskan, pertama pihak PLN atau pemilihan umum lokal di Sabah bulan September. Kemudian yang kedua itu pembukaan kelas. Kemudian ditambah lagi dengan mobilitas warga antar provinsi. Dan ini menjelang puasa ya, menjelang puasa, dan ditambah dengan tradisi puasa itu kan orang sering berkunjung. Oleh karena itu pemerintah melarang mudik, melarang pulang kampung. Tetapi sepertinya pemerintah Malaysia juga kewalahan karena mudik ini juga menjadi tradisi, sama juga di Indonesia. Mudik ini menjadi tradisi ratusan tahun mungkin ya, jadi agak susah. Meskipun sudah di lockdown, sudah di roadblock, tetapi jalan-jalan tikus melalui jalan-jalan desa itu sepertinya agak susah untuk dihalang. Ini indikatornya itu meningkatnya penyakit COVID di negeri Kelantan ya. Negeri Kelantan ini adalah mayoritas rakyatnya itu perantau di Kuala Lumpur maupun Selangor atau Johor. Jadi ketika mudik mereka banyak pulang, padahal sebenarnya sudah dilarang. Tapi mereka menggunakan jalur-jalur yang memang kerajaan punya keterbatasan untuk membatasi dalam bentuk road. Paralel dengan itu vaksin tetap berjalan ya di sana, Pak? Ya, sejak PKP ini, sejak hari ini ya, 1 Juni ini, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan vaksin 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat setengah. Yang seharinya hanya 80.000, sekarang ditargetkan 150.000 per dos seharinya. Ini menjadi satu kesadaran memang melihat pengalaman Amerika maupun Inggris, kalau vaksin ini lambat akan semakin meningkat kasusnya. Oke. Terima kasih Pak Suyatno Lakidi dari Terengganu, Malaysia. Jadi pelajaran penting ya di sana, di mana vaksin tetap berjalan, kemudian ketat protokol kesehatan, namun tetap saja angka COVID tidak bisa ditekan dan lockdown harus diambil oleh pemerintah Malaysia. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun, termasuk warga negara Indonesia. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Meski menuai polemik, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melantik pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Sementara itu, Koalisi Guru Besar Anti Korupsi berharap Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan para pegawai tersebut. Mereka menilai terlalu banyak problematika dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Aspirasi ratusan pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan namun meminta pengunduran pelantikan tak dihiraukan. 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Di tengah polemik tes wawasan kebangsaan KPK, tetap melakukan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Pelantikan 1.271 pegawai digelar di Gedung Juang KPK. Namun, pelantikan hanya dihadiri 53 pegawai sebagai perwakilan guna menerapkan protokol kesehatan. Pegawai lainnya hadir secara daring dan wajib melakukan absensi.
Dalam pelantikan tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri sempat menyinggung bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sementara itu, koalisi guru besar anti korupsi diantaranya Emil Salim dan Azumardi Azra berharap Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan para pegawai tersebut. Mereka menilai terlalu banyak problematika yang mengiringi proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Pelantikan telah dilakukan, namun polemik tes wawasan kebangsaan masih diperdebatkan. Bahkan hingga kini, Komnas HAM masih mendalami laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Komnas HAM memperkirakan akan memeriksa pimpinan KPK minggu ini. Terkait polemik ini, banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib KPK ke depannya. Apakah akan semakin tajam atau justru sebaliknya? Ketua KPK Firly Bahuri menganggap pelantikan 1.000 lebih pegawai KPK menjadi birokrat adalah amanah undang-undang. Firly meminta seluruh pegawai KPK belajar dari kesalahan dan terus bekerja keras memberantas korupsi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil KPK juga didasarkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan di dalam Pasal 39 Ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur. Lalu bagaimana Komnas HAM menyikapi laporan mantan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen? Sudah ada Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab. Assalamualaikum, selamat malam Mas Amiruddin. Ya, selamat malam. Ya, selamat Hari Lahir Pancasila untuk Anda, Mas Amiruddin. Ya, selamat Pancasila. Hari yang Salam bersamaan Pancasila. juga pegawai KPK dilantik menjadi birokrat alias ASN. Ini Hari Lahir Pancasila. Di sila kedua kita belajar kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal hak-hak kemanusiaan ini apakah kemudian masih termaktub dalam proses asesmen yang berlangsung di KPK? Pertanyaan Anda kok terlalu jauh sekali ya? Karena kita berbicara soal hak asasi manusia. Kita belajar ini semua dari Pancasila tentu saja. Bagaimana butir-butir dan nilai Pancasila benar-benar masuk dan termaktub dalam semua proses ini. Karena disebutkan ada pelanggaran HAM, maka itu dilaporkan kepada Anda. Ya, begini ya. Yang namanya masyarakat melapor ke Komnas HAM itu, siapapun boleh melapor ke Komnas HAM, itu hak setiap warga negara. Ya. Nah, apakah ada dugaan itu atau tidak? Ya, nanti kita periksa laporan itu. Ya, kita periksa, kita konfirmasi satu sama lain, kita lihat nanti apakah betul memang ada gitu. Jadi dari awal belum bisa kita katakan terjadi atau tidak. Nah, makanya itu butuh yang namanya pendalaman dan pemeriksaan terhadap setiap laporan yang dimasukkan. Oke. Gitu. Laporan Karena sudah dimasukkan, kemudian begitu juga pemeriksaan sudah dilakukan terhadap pegawai KPK. Dugaan pelanggaran HAM ini nyata atau fabrikasi semata? Ya, hari ini saya belum bisa sampaikan kesimpulan seperti itu. Ya, ini kita periksa. Nah, kemarin ada beberapa orang, besok akan ada beberapa orang lagi dari teman-teman yang pegawai KPK. Nanti kita tanyai lagi hal-hal apa yang mereka hadapi. Nah, setelah itu juga akan kita lanjuti, meminta atau memanggil ya, baik dari pimpinan BKN, KPK, atau semua yang terlibat dalam proses asesmen di KPK itu. Oke, disebutkan juga kan Komisioner
Komnas HAM meminta agar Presiden memberikan perhatian khusus terkait dengan gagalnya alias diberhentikannya 51 pegawai KPK. Apa makna dibalik ini semua, Pak Amiruddin? Oh, itu memang satu himbauan dari Komnas HAM agar persoalan ini tidak riuh redah, nggak ada ujungnya gitu. Makanya kita minta Pak Presiden memberikan perhatian. Tapi tentu kami dari Komnas HAM tidak bisa mengintervensi apa yang sedang berproses di KPK. Kita juga harus bisa menghormati. Artinya sepakat bahwa ada persoalan serius sehingga diminta Presiden juga turut memberikan perhatian lebih soal isu ini ya. Ya, memberi perhatian itu kan penting sebagai kepala negara. Terhadap apapun Presiden perlu memberikan perhatian. Oke. Berbicara spesifik soal hari ini kan seremonialnya, tapi secara substansial kan masih banyak pertanyaan di balik tes wawasan kebangsaan dan tidak memenuhi syaratnya beberapa pegawai KPK. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan tidak ada partisipasi di sana. Yang mana ini adalah semua prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ini yang digaungkan oleh mereka-mereka yang tidak lolos. Dan kita pun tidak bisa melihat tes itu seperti apa. Anda melihatnya dari Komnas HAM? Ya, itu tadi semua hal yang disampaikan oleh teman-teman pegawai KPK itu nanti kita uji dengan apa? Dengan keterangan dari pihak-pihak yang ikut serta dalam proses itu dan juga dokumennya. Mungkin nanti kami akan minta itu dokumennya ya. Semua dokumen mengenai proses terhadap asesmen tes kebangsaan itu, apa sih yang dimaksud itu semua gitu kan, apa saja jenis pertanyaannya. Nah, sejauh relevan tentu akan kami coba minta dan saya berharap semua pihak mau bekerja sama ya, sehingga soal ini bisa terang benderang nanti ujungnya akan disampaikan oleh Komnas HAM akan seperti apa, nanti akan tampak dari situ gitu. Misalnya BKN ya, apa sih yang dirancang, apa maksudnya, tujuannya, keterlibatan lembaga yang lain. Saya mendengar ada terlibat juga BNPT. Apa urusannya BNPT di situ terlibat? Mengapa kok terlibat dia? Ya kan? Nah, jadi itu semua nanti kita himpun, Bung ya. Nah, sehingga kita nanti mempunyai Komnas HAM, mempunyai informasi yang cukup untuk menyimpulkan. Nah, hari ini yang terjadi kan semua orang, semua pihak menduga-duga semua. Ya, nah dugaan-dugaan itu biasa saja berkembang dalam sistem yang demokratik, kan itu biasa saja. Oke, soal pemeriksaan terhadap pimpinan KPK sudah dijadwalkan? Ya, kita akan coba jadwalkan minggu depan. Makanya saya berharap teman-teman di kepegawaian ini ya, yang ada ini bisa lebih cepat menyampaikan informasi-informasi yang ingin mereka sampaikan, sehingga nanti kan kita baru dalami dengan pimpinan KPK-nya. Oke, pertanyaan sederhana saya sebetulnya, apakah Anda merasa bahwa mereka yang diberhentikan adalah haknya untuk menerima alasan mengapa mereka diberhentikan, termasuk penilaian yang disebutkan merah tersebut? Posisi saya bukan rasa-merasa, Mas. Posisi saya soal fakta aja. Nanti faktanya apa begitu ya. Nanti kita lihat di situ gitu. Ya. Oke, artinya sampai saat ini fakta-fakta dan dokumen itu masih didalami. Iya, kita coba untuk mendapatkannya lebih banyak begitu ya. Kenapa? Supaya juga ini kan situasi seperti ini ya, saya sudah melihat semua, memperhatikan ya, banyak tokoh, banyak pihak, banyak opini, di media sosial juga ada berkembang kemana-mana ya kan. Nah, ini nanti Komnas tentu tidak dalam ikut dalam memperriuh keadaan ini, tapi mencoba nanti melihat sesuai dengan fungsi dan porsinya Komnas HAM gitu ya, yaitu tentang apakah hak-hak individu dari tiap-tiap saudara ini memang tercederai atau tidak. Kalau tercederai, bagaimana mitigasinya ke depan gitu. Hal-hal seperti itu nanti kita lihat di situ. Oke, soal hak-hak yang dimaksud, ini kaitannya dengan laporan. Apa sih yang dilaporkan sebetulnya ke Komnas HAM? Mengapa Komnas HAM menjadi bagian yang dianggap penting sebetulnya untuk mengungkap apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam tes ini? Ya, kan disampaikan ke Komnas HAM pertama bahwa proses asesmennya itu
dirasa tidak fair misalnya kan, itu satu. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaannya memojokkan. Nanti kita tanya apakah iya, apakah dia saja yang ditanya, kalau semua orang ditanya enggak gitu kan. Bahkan ada yang mengembangkan ini bersifat diskriminatif. Nah kan, kalau diskriminatif unsur tindakan diskriminatifnya nanti terpenuhi atau tidak, atau memang itu ada atau tidak, atau itu hanya jadi pandangan awal saja soal itu. Nanti ini semua, maka tadi saya sampaikan ya. Nah, hal-hal yang diajukan, maka nanti kita dalami bersama dengan teman-teman pegawai ini. Nah, dari ini semua informasinya nanti kita cross check dengan instansi yang terkait, sekaligus juga nanti kita dalami dokumennya. Sekaligus juga ini penting juga adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan internal di masing-masing lembaga itu, terutama aturan internal di kepegawaiannya di KPK seperti apa. Kita kan hari ini kita belum tahu nih, nanti kan kita coba gitu dalami gitu. Oke, tapi diskursus apapun yang sedang terjadi di publik ini tidak menutup mata ya, artinya Komnas HAM tidak pernah menutup mata atas isu yang sedang terjadi saat ini dan ikut mengawalnya ya. Ya kalau soal isu kan setiap orang bisa mengembangkan isu, Mas, ya kan? Ya itu biasa saja bagi kami, itu hal biasa, sudah banyak menghadapi yang kayak begitu. Makanya kita akan coba dalam. Pak Amiruddin, ini dianggap hal biasa, tentu tidak biasa sampai Presiden ikut bicara. Satu, argumentasi Presiden adalah TWK tidak boleh dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK yang dianggap tidak lolos begitu. Saya tidak ingin ngajak Anda berwacana, tapi apakah argumentasi seperti itu akan masuk dalam bagian proses yang sedang dijalani di Komnas HAM? Saya tidak bisa berandai-andai, Bung. Nanti kita lihat aja apa sebenarnya yang terjadi di situ, ya kan? Karena sampai hari ini belum ada satu orang pun yang bisa menyimpulkan dari proses ini. Nah, makanya nanti butuh. Saya sebenarnya sangat senang teman-teman wadah pegawai datang ke Komnas HAM sehingga ini bisa kita dalami dalam konteks hak asasi manusianya. Kalau spekulasi politiknya itu urusan orang lain lah. Saya nggak mau ikut dalam urusan itu. Baik. Satu hal soal permintaan perhatian Presiden terhadap kasus ini, tentu ada harapannya, tentu ada outputnya. Ini bisa dijelaskan, Pak? Ya, harapan kita tentu KPK itu lembaga yang penting untuk saat ini dan ke depan. Nah, kita kan ingin juga lembaga negara seperti KPK itu bisa berfungsi secara baik. Kalau terus ontran-ontranan begini kan nggak bisa berfungsi baik dia. Makanya itu, ya dalam konteks fungsi Komnas HAM ini, kita nanti dengan mendalami semua informasi itu, kita akan mengingatkan, ya, memberikan rekomendasi hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Gitu. Sekaligus juga jika terjadi ya masalah hak asasi manusianya, nanti bagaimana memulihkan hak-hak yang terlanggar itu jika itu terjadi. Nah itu juga nanti kita rekomendasikan hal itu. Oke, terima kasih Bung Amiruddin Al-Rahab, Wakil Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Kami menghargai argumentasi dan waktu Anda berbincang bersama kami. Terima kasih.